Halo, teman-teman yang beriman, punya akal sehat dan mau berpikir. Terima kasih sudah mampir di video ini, di channel Apologia ini. Pada seri pertama dan episode pertama kali ini, saya akan membahas secara garis besar mengenai apakah Yesus Muslim. Dan di dalam satu seri ini, saya akan membagikan beberapa video yang secara spesifik akan menjawab tuduhan-tuduhan yang saya yakin sebagian besar penonton sudah familiar dengan pertanyaan, apakah Yesus Muslim? Ya, terbukti dengan cara dia dikuburkan menggunakan kain kafan. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan, apakah Yesus makan babi? Dengan cara apa Yesus berdoa? Dia dengan cara bersujud dan lain sebagainya. Jadi pada seri apakah Yesus Muslim ini, di episode pertama ini, saya akan fokus membahas mengenai cara penguburan Yesus Kristus yang dilakukan oleh para pengikutnya, yang sesuai dengan tradisi Yahudi pada zaman itu maupun pada zaman modern seperti sekarang, yang selama ini sering disalah mengertikan oleh apologetika Muslim. Saya rasa di 4 Injil yang kita percaya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, secara jelas memang dijelaskan bahwa tubuh Yesus memang dibalut dengan kain kafan pada saat prosesi penguburan. Kita bisa lihat di Matius 27 ayat 59, di Markus 15 ayat 46, Lukas 23 ayat 53, dan Yohanes 19 ayat 40. Namun seringkali para pendebat-pendebat Muslim ini dengan sengaja ataupun mungkin kurangnya pengetahuan mereka terhadap Injil menyampingkan bahwa ada detail penting yang selama ini selalu mereka lewati. Yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah pada Yohanes 11 ayat 44 yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Alkitab yang saya baca kebetulan dalam berbahasa Inggris, Yohanes 11 ayat 44, "The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen." Betul, dan ini adalah cerita mengenai Lazarus. Dia memang dibungkus dengan kain kafan, namun ada detail penting setelah itu. "And a cloth around his face." Jadi, dengan cara apa Lazarus dikuburkan sebagai seorang Yahudi? Karena Lazarus adalah seorang Yahudi. Dengan cara membalutkan kain kafan dan juga menutupi wajahnya. Jadi ada kain khusus yang dipakai untuk menutupi wajah yang akan dibalut di seluruh kepalanya. Itu detail pertama yang saya mau ajak kita semua berpikir. Dan detail kedua adalah kita bisa temukan di Yohanes 20 ayat yang ke-7. Dan ini specifically mengenai penguburan Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 20 ayat ke-7, saya garis bawahi merah. "As well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen." Cerita pada Yohanes 20 ayat ke-7 ini adalah spesifik mengenai peristiwa kebangkitan. Setelah Yesus bangkit, para murid-murid Petrus dan Yohanes berlari untuk mengecek ke kuburnya, dan mereka menemukan kain kafan yang dipakai untuk membalut tubuh Yesus sudah berserakan di tempat pembaringan. Namun detail yang mereka perhatikan adalah kain kafan yang dipakai untuk menutup wajah dan kepala Yesus terlipat dengan rapi di pembaringan tersebut. Dari dua detail yang kita dapat temukan di Yohanes 20 ayat ke-7 dan Yohanes 11 ayat 44, dua kejadian yang berbeda. Sepertinya bukan hanya dengan kain kafan yang dibalut di seluruh badan, orang Yahudi pada zaman itu, termasuk yang dilakukan pada tubuh Yesus Kristus, juga menutup wajah mereka sebagai bagian dari tradisi yang mereka pegang. Oke. Sekarang, mari kita lihat pada literatur Yudaisme untuk melihat apakah tradisi Yudaisme yang dipegang dari zaman Yesus Kristus sampai zaman modern ini memang mengaminkan secara tidak langsung prosesi yang dicatat pada Yohanes 11 ayat 44 dan Yohanes 20 ayat ke-7 bahwa wajah memang harus ditutup. Mari kita lihat pada sumber-sumber Yahudi berikut. Ya, sumber Yahudi pertama yang saya akan gunakan adalah dari Babylonian Talmud, Traktat Moed Katan. Traktat Moed Katan itu sendiri adalah traktat yang mencatat mengenai ritual-ritual dalam agama Yudaisme, mengenai perayaan-perayaan maupun acara penguburan, pencucian mayat, pertunangan, pernikahan, dan semua yang berkaitan dengan upacara-upacara seremonial kecil menurut tradisi Yahudi. Saya tampilkan di layar Moed Katan 27 ayat yang ke-A. Dan website yang saya ambil adalah website sefaria.org yang merupakan website yang dipakai menjadi rujukan oleh teman-teman Yahudi Ortodoks untuk mengakses Torah, Ketuvim, Nevi'im, ataupun Talmud maupun topik-topik di dalam hukum-hukum Musa.
Kita lihat di sini Mu'adh-Katan 27a ditranslatekan oleh The William Davidson Talmud. Kita bisa baca pada yang saya garis bawahi merah. The sages instituted that everyone's face should be covered due to the honor of the poor. Kita baca sekali lagi. The sages instituted that everyone's face should be covered due to the honor of the poor. Kita bisa lihat secara jelas, the sages yang dimaksud di sini adalah para rabi-rabi Yahudi di abad pertama, kedua, dan ketiga yang memang menguasai pada masalah fikih hukum Yudaisme ataupun hukum-hukum Musa. Jadi para rabi-rabi ini mengatakan bahwa wajah setiap orang yang dikuburkan haruslah ditutup. Wajahnya harus ditutup dengan tujuan untuk menghargai perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok, sehingga kita bisa secara tidak langsung mungkin meremehkan yang miskin dan mengagung-agungkan yang kaya, sehingga semua wajah ditutup, tidak ada yang terlihat selain tubuh yang sudah tidak bernyawa tersebut. Mari kita lihat pada bagian selanjutnya di kitab yang sama, traktat yang sama, Mu'adh-Katan 27a ayat yang ketiga. Kita bisa lihat, saya garis bawah merah, ada bahasa Ibrani-nya di atas. They di sini maksudnya adalah para rabi-rabi itu sendiri, the sages, therefore instituted that everybody's face should be covered out of deference for the poor. Kita bisa lihat di dua bagian yang berbeda pada satu traktat yang sama, secara jelas tradisi Yahudi, wajah para jenazah harus ditutup. Dan kita lihat, apakah Yahudi modern pada saat ini masih melakukan tradisi yang sama? Saya tampilkan di layar adalah screenshot dari Funeral Home website yang merupakan organisasi yang melayani pelayanan pencucian jenazah, persiapan jenazah, penguburan maupun segala hal yang berkaitan dengan jenazah. Rumah penguburan ini berlokasi di Amerika Serikat. Kavod Fenichum, ini nama website-nya, teman-teman bisa lihat. Dia punya satu topik khusus di website yang membahas mengenai burial garments atau kain kafan yang dipakai untuk mengubur jenazah orang Yahudi yang bernama Tahrihim. Jadi kain kafan yang digunakan untuk mengubur jenazah orang-orang Yahudi atau pengikut agama Yudaisme adalah dibungkus dengan kain yang dinamakan Tahrihim. Lalu kain Tahrihim itu terdiri dari apa saja? Kita bisa lihat pada yang di garis bawah yang merah. In modern tradition, the Tahrihim consists of a shirt, jacket, pants, head cover, and belt. Kita lihat pada bagian head cover, secara jelas tradisi Yahudi modern masih sama dengan tradisi yang dicatat di Mu'adh-Katan, traktat Mu'adh-Katan di Babylonian Talmud lebih dari 1500 tahun yang lalu. Sampai saat ini mereka masih mempunyai head cover atau penutup wajah, penutup kepala yang menjadi bagian dari tahrihim, keseluruhan kain yang harus dipakai untuk membungkus jenazah orang Yahudi. Dari dua perspektif tersebut, kita bisa lihat bahwa dari perspektif Yudaisme dan dari perspektif Injil Yohanes, ada kesinambungan, ada kesamaan. Bahwa selain dikuburkan dengan kain kafan, wajahnya juga harus ditutup. Sekarang, yang menjadi topik pembahasan menarik, kita mau lihat, apakah Islam juga memiliki hal yang sama, atau justru sebaliknya dari apa yang dipercayai oleh Yahudi Ortodoks yang tercatat sampai detik ini dari zaman Yesus Kristus maupun tradisi Ortodoks yang dicatat oleh Injil Yohanes. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sumber-sumber Muslim. Ya, sumber pertama yang saya ingin tampilkan adalah sumber hadis sahih dari website sunan.com, yaitu Sunan Ibn Majah nomor 3084. It was narrated from Ibn Abbas that a man's neck was broken by his mount from falling while he was in the state of ihram. The Prophet said, Muhammad berkata, shroud him in his two garments but do not cover his face or his head. Saya garis bawahi merah. Kita bisa lihat bahwa perintah yang diberikan oleh Nabi, saudara-saudara kita orang Islam, shroud him in his two garments, bungkus dia, but do not cover his face or his head. Tapi jangan tutup wajahnya atau kepalanya. Contoh kedua yang akan saya berikan adalah hadits dari Sahih Bukhari, hadits Imam Al-Bukhari dari sunnah.com. Ini juga adalah hadits yang sahih mengenai cerita yang sama, dinarasikan oleh orang yang sama, Ibn Abbas. Kita lihat di garis bawah yang merah. Shroud him in two pieces of cloth and neither perfume him nor cover his head. Bungkus dia dengan dua helai kain
Tapi jangan berikan perfume pada tubuhnya ataupun menutup wajah dan kepalanya, nor cover his head. Kita lihat contoh yang terakhir. Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, dari sunnah.com. Kita lihat cerita yang sama dinarasikan oleh Ibn Abbas. Saya garis bawah merah. Shroud him in 2 pieces of cloth and neither perfume him nor cover his head. Kita bisa lihat pada cerita yang sama yang dicatatkan oleh 3 hadis yang berbeda mempunyai satu kesamaan. Bahwa memang secara Islam Anda harus dibungkus dengan kain kafan. Tapi janganlah tutup wajahnya dan kepalanya karena ada alasan teologis di sana yang kita bisa lihat. Saya akan tampilkan lagi di hadits Sahih Al-Bukhari nomor 1268. Tidak di garis bawah merah, jadi setelah garis merah kita bisa baca, for he will be resurrected on the day of resurrection saying labaik. Jadi kenapa wajah dan kepala tidak boleh tutup? Alasannya ada di setelah garis merah tersebut. Karena pada saat dia dibangkitkan di hari kebangkitan, dia harus mengatakan labaik. Jadi jelas larangan yang dilakukan di dalam sahih hadis teman-teman kita saudara yang beragama Islam. Kita bisa lihat dari kesimpulan yang saya akan tarik adalah ada perbedaan mendasar antara tradisi Yahudi, Islam, maupun yang dicatat di dalam Injil Yohanes mengenai cara penguburan. Jadi apakah dengan persamaan kain kafan saja itu cukup untuk menyatakan bahwa ada persamaan bahwa berarti Yesus adalah seorang Muslim? Saya rasa tidak. Saya akan tampilkan 2 gambar bagaimana cara orang Yahudi membungkus wajah dan bagaimana cara orang Muslim melakukan prosesi jenazah. Di layar Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang di wajahnya tertutup adalah tradisi Yahudi, tahrihim, yang dengan cara yang sama Lazarus maupun Yesus Kristus maupun orang Yahudi dari abad pertama sampai detik ini dikuburkan dengan cara dililit kain kafan pada wajah mereka. Kita bisa lihat pada contoh yang setelahnya bagaimana cara orang Muslim dikuburkan. Wajahnya masih terlihat. Tentu saja ini mengikuti hadis yang sahih, hadis Sahih Bukhari dan Sunan Ibn Majah. Apakah terlihat sama? Tentu saja berbeda. Dan bukan hanya berbeda, namun ada alasan teologis di sana kenapa wajahnya dibiarkan terbuka. Dan juga ada merupakan perintah para rabi-rabi Yahudi kenapa wajah harus ditutup. Jadi ini bukan perbedaan kecil atau hanya perbedaan tradisi, namun adalah perbedaan pemahaman. Pada perspektif Islam ini adalah ada perbedaan teologis, ada alasan teologis di sana. Pada tradisi Yahudi ada alasan sosial di sana, bahkan alasan yang berbeda. Dan teman-teman kita yang Muslim diwajibkan untuk mengikuti hadits dan sunnah Nabi mereka. Sedangkan orang Yahudi diwajibkan mengikuti cara yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Anda masih mau menyangkal fakta-fakta yang saya tampilkan dengan bersikukuh bahwa Yesus adalah Muslim hanya karena dia dibungkus kain kafan? Saya akan berikan contoh yang terakhir, yang merupakan screenshot dari website Smithsonian, yang merupakan museum terbesar. Dan bukan hanya museum, adalah lembaga yang memiliki research and education complex the biggest in the world. Jadi museum dan lembaga pendidikan terbesar di dunia. Smithsonian Museum. Ini adalah website mereka, se.edu, education, Smithsonian. Yang saya highlight berwarna kuning dan garis merah di bawah. Mari kita baca bersama-sama. Next, the wrapping began. Ini adalah cara memumifikasi jenazah Mesir kuno. Next, the wrapping began. Each mummy needed hundreds of yards of linen. Mereka memerlukan beberapa ratus lembar kain kafan. Dan pendeta Mesir kuno carefully membalut tubuh mereka dengan kain kafan. Ternyata bukan hanya Yahudi dan Muslim yang melakukan prosesi dengan kain kafan. Mesir kuno yang tidak percaya dengan Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah oleh teman-teman kita Muslim maupun Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, satu Allah yang esa tersebut, dia tidak mempercayai Tuhan yang sama. Namun mereka juga melakukan prosesi yang sama dengan dibalut kain kafan. Pertanyaan saya, apakah para apologetik Muslim tersebut juga akan mengakui kalau Mesir kuno pun juga adalah Muslim karena dibungkus dengan kain kafan? Pastinya kan tidak, karena tidak masuk akal. Satu persamaan tidak membuat semua perbedaan menjadi tidak ada lagi. Satu persamaan tersebut adalah satu persamaan yang kita harus secara adil aminkan bahwa ada persamaan kain kafan. Tapi janganlah Anda mengesampingkan perbedaan yang merupakan perbedaan teologis dan perbedaan sosial.
Jadi sampai di sini saya rasa teman-teman semua sudah bisa menyimpulkan bahwa tuduhan-tuduhan yang diberikan para apologet Muslim yang menurut saya kurang berilmu dan kurang literasi dan tidak jujur dalam membahas perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan di dalam karakter Yesus Kristus maupun ajaran-ajaran Islam. Jadi pada video ini kita bisa simpulkan hanya dengan dikain kafan tidak berarti Yesus adalah seorang Muslim, karena banyak perbedaan di sana, pembungkusan wajah dan pembaringan tubuh juga menghadap ke kiblat yang berbeda. Kita bisa tampilkan bahwa Yesus bukanlah seorang Muslim hanya karena dia dibungkus kain kafan. Terima kasih, tetaplah beriman, pegang teguh iman saudara-saudara, dan tetaplah berpikir. Tuhan Yesus memberkati.